Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Update Bisnis, dan kali ini kita masuk dalam segmen Kupas Bisnis. Ada pembahasan menarik yang akan kita bahas siang hari ini. Kita akan membahas dengan tema data statistik yang merupakan kunci sukses untuk bisnis UMKM. Dan siang hari ini sudah hadir di studio Jawa Post TV bersama dengan saya, Ibu Lucy Agustin. Beliau adalah direktur dari Statsme. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Ibu Lucy, selamat siang. Siang. Apa kabar? Baik, senang sehat. Bisa berjumpa dengan Ibu Lucy. Selamat datang di Jawa Post TV, selamat datang di Update Bisnis gitu ya. Karena Update Bisnis kita akan ngobrol soal bisnis. Nah, dan pemirsa, Ibu Lucy ini adalah direktur dari Statsme, data statistik gitu ya. Kalau dilihat dari mereknya aja nih, itu sudah, waduh, kita bakal ngomong soal statistik gitu ya, Bu Lucy ya. Oke. Dan saya yakin pemirsa, apalagi yang UMKM yang sekarang lagi menjalankan bisnis, penasaran kira-kira seberapa penting data statistik untuk keperluan bisnis. Apakah ini memang benar gitu ya, sesuai dengan tema, ini sangat penting untuk membuat bisnis kita semakin maju, semakin grow up gitu ya. Oke, pertanyaan pertama nih untuk Ibu Lucy Agustin. Bu Lucy, sebenarnya seberapa penting sih gitu kan, seberapa besar peran data statistik untuk level UMKM nih, seperti apa? Boleh. Oke, baik, terima kasih. Ini kalau ditanya berapa pentingnya data statistik, pastinya sangat penting sekali karena hari ini sudah eranya data, eranya semua sudah digital, sehingga untuk bisnis kita yang bisa grow, apalagi ini UMKM ya, UMKM sebagai landasan dari pemerintah. Kemarin ketika pandemi COVID itu yang selalu diagungkan ini adalah UMKM. Kemudian para ibu-ibu yang identik dengan bisnis UMKM. Nah, ini sangat penting banget ketika mereka ingin bisnisnya ini semakin besar, kemudian mereka ingin omsetnya ini semakin naik lagi, kemudian nanti juga tidak hanya di level sekitar saja, tetapi bisa nasional, bahkan bisa level yang lebih up lagi. Ini sangat perlu data, sangat perlu bagaimana nanti bisnisnya ini benar-benar bisa membawa orang ini akan benar-benar bisa lebih up lagi, seperti itu sih. Jadi data sangat penting kalau saya berbicara. Saya pernah memulai suatu bisnis ini juga data karena basic saya juga dari statistik kebetulan, sehingga hal-hal yang semua yang saya lakukan saya ukur dengan data. Dengan data. Dengan data. Gitu. Wah, ini menarik banget nih ya. Karena kalau berbicara mengenai UMKM gitu kan, ada UMKM dengan level yang atas, dengan omset yang sudah sangat besar, tapi juga ada level bawah yang mungkin baru mulai gitu kan. Sekarang banyak UMKM yang bermuncul seperti UMKM kuliner nih gitu kan. Asal bisa masak, jualan gitu kan, buka usaha. Nah, kira-kira UMKM level apa dan bagaimana yang perlu diterapkan data statistik ini? Oke, baik. Sebenarnya tidak ada batasan ya, karena data ini benar-benar mostly all. Jadi semua yang UMKM baik itu yang tadi pokoknya bisa masak, udah ini jualan seperti itu. Bahkan kalau berbicara UMKM ini ada yang namanya ultra mikro. Apa itu namanya, ini mendekati bulan suci Ramadan, jadi biasanya kan ada UMKM yang hanya jualan pada bulan Ramadan saja. Banyak tuh ya. Banyak sekali yang tiba-tiba bermunculan UMKM ataupun jualan apapun itu, mulai dari fashion, pakaian, kerudung, kemudian sendal, sepatu dan lain sebagainya, kemudian makanan tadi yang disampaikan. Nah, ini semuanya butuh data loh, gitu. Kemudian data apa saja gitu kan yang mereka butuhkan. Mereka ini mereka ini butuh berkaitan dengan nanti apa yang paling diminati. Nah, kemudian ketika saya sudah tadi yang dicontohkan makanan misalkan, saya sudah masak banyak, ternyata nggak laku. Nah, ini kan jatuhnya jadi buang-buang juga dan akan merugi juga seperti itu. Sehingga kenapa perlu dibutuhkan data tersebut, sehingga mereka tahu mereka akan buat berapa porsi. Nanti siapa yang minat sama jualan ini, misalkan kue kering yang seperti apa, yang lagi
tren di pasar seperti itu. Rasanya apakah manis, apakah asin? Nah, ini semua kan data. Jadi sebenarnya kalau berbicara data, semua yang ada di sekitar kita ini data. Oh, itu termasuk riset juga gitu Itu ya? adalah Jadi kita bagian dari mempelajari riset. gitu ya? Betul, betul sekali. Itu adalah bagian dari riset. Oh, Jadi baik. apa itu namanya kalau tadi berbicara yang ini yang sangat di sekitar kita banget ya. Kue kering Ramadan hari raya ini cenderung dengan kue kering. Nah, itu suka yang rasa apa? Oke. Nah, Ini menarik nih ya, pembahasannya semakin detail, semakin dalam, dan saya semakin tertarik untuk mengulik-ngulik nih Bu Lucy. Baik, namun kita akan lanjutkan Bu Lucy setelah pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa, pada siang hari ini kita masih berbincang dengan Ibu Lucy Agustin. Beliau adalah direktur dari Statsmi. Ibu Lucy, tadi kita sedikit membahas mengenai pentingnya data statistik gitu ya. betul. Kira-kira nih, kalau ada UMKM ya yang baru memulai usahanya, ataupun sekarang usahanya sudah besar, sudah berjalan 5 atau bahkan 10 tahun. Kapan penerapan yang paling pas untuk menggunakan data statistik? Oke, baik. Kalau selama ini orang itu sering salah menafsirkan dan cenderung mengerikan kalau mendengar kata statistik atau Berat data. gitu kan? Berat statistik, Yes. menghitung, bikin pusing seperti itu. Tetapi jangan salah, yang saya ceritakan di sekitar kita ini semuanya adalah data. Ketika kita berbicara terkait dengan UMKM tadi, kapan memulai untuk mereka harus paham berkaitan dengan data. Kalau saya sampaikan ini dari awal banget, bahkan dari memulai usaha, dari memulai pertama kali yang diperlukan adalah data. Jangan berpikir hanya usaha yang sudah besar saja yang membutuhkan data, tetapi usaha yang baru memulai ini sangat butuh untuk nanti mereka akan tumbuh. Mereka akan bisa untuk menaikkan omset, itu juga dari data. Mereka butuh data keuangan. Nah, selama ini UMKM baru ini mereka nggak mementingkan berkaitan dengan hal tersebut karena mereka berpikir pokoknya saya jualan Yang saja. penting jualan, yang penting laku. tokonya dibuka gitu kan. Betul. Nah, jangan berpikir seperti itu karena data ini benar-benar bukan hal yang susah kok. Jadi dan apa itu namanya hal sederhana pun itu juga bagian dari data. Seperti tadi saya ditanya apa itu namanya dari perkenalan nama itu adalah bagian dari data. Kemudian jenis usahanya apa itu juga bagian dari data. Kemudian sudah punya perizinan atau belum itu juga bagian dari data. Nah, ini yang harus benar-benar semua ini butuh data kok. UMKM baik itu baru mulai, jangan segan ataupun takut ketika usaha saya masih kecil. Saya ini cuman usaha itu tadi yang di sebelumnya kita bahas. Usaha saya ini baru apa itu namanya Jualan kecil-kecilan di depan rumah seperti itu. Masa pakai data udah ribet. Enggak seperti itu, tetapi dari jualan di depan rumah ini nanti juga bisa jadi punya restoran. Nah, itu kan juga dari data. Oh, ternyata peminatnya ini sangat besar loh dari hal ataupun produk yang saya jual. Karena begini, kami di Statsmi ini juga saya di Jawa Timur itu tidak hanya di Surabaya saja, tetapi di berbagai daerah di Jawa Timur kami juga seringkali bersinggungan dengan UMKM, dengan pelaku UMKM. Nah, ini yang benar-benar dikhawatirkan sama pelaku UMKM. Ketika saya ribet mengurusin data, nanti jualan saya siapa yang ngatur? Karena saya belum punya karyawan. Yes. Nah, makanya untuk hal yang awal ini yang perlu dilakukan adalah hal sederhana saja. Direkap secara sederhana, yang penting ada dulu. Karena ketika memang itu tidak dilakukan dari awal, nanti akan jadi kebiasaan. Di akhir pun tiba-tiba udah waktu berjalan saja. Udah nggak ada. Direkap sederhana saja. Historinya sudah nggak ada kalau dari awal ini tidak disiapkan. Kira-kira untuk perekapan secara paling sederhana itu kalau orang jualan makanan, sesimpel mungkin itu kira-kira seperti apa nih? Oke, jadi kalau kita berbicara rekapannya bagaimana nanti ribet dan lain sebagainya gitu kan ya, apalagi apa itu namanya memakan waktu gitu. Nah, kalau yang ini cukup dibikin di Excel, bahkan kalau misalkan masih belum bisa Excel terlalu ini ya masih komputer gaptek gitu ya, ya udah ditulis aja. Itu juga bagian dari rekap kok. Nanti
ketika memang mau lebih growth lagi, ini kan harus berarti kita harus cari ilmu yang lebih lagi dong, seperti itu. Apalagi hari ini kalau berbicara sekarang kan digital, semuanya bisa dilihat di media sosial, semua orang tidak segan membagikan ilmunya, di mana-mana mereka bisa belajar. Jadi saya rasa itu bukan hal yang susah. Nah, selama ini StartMe sering bersinggungan dengan UMKM gitu ya. Kira-kira tantangannya yang dihadapi ini apa nih dalam UMKM mengolah ataupun menerapkannya dalam bisnis mereka? Kalau tantangan yang paling utama itu ada di perizinan. Oke. Jadi data berkaitan dengan perizinan. UMKM ini sangat-sangat ketakutan dengan perizinan. Padahal itu juga penting untuk mereka ketika pengen tumbuh. Jadi mereka harus punya perizinan lengkap dong ke depan. Nah, tetapi selama ini mereka nggak usah ngapain, saya harus punya perizinan. Nah, itu menjadi tantangan juga loh di Jawa Timur ya terutama. Begitu. Kemudian selain perizinan, mereka juga market. Marketnya ini sangat-sangat bersaing. Sementara produk ini juga secara kualitas harus dijaga. Nah, UMKM produk kualitas yang harus bagaimana produknya? Mulai dari packagingnya, kemudian mulai dari kalau itu makanan berarti rasa, kalau itu kita berbicara fashion itu berarti dari segi kerapiannya seperti apa. Nah, ini kan banyak hal gitu. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Kemudian juga persaingan market. Oke, artinya dengan banyaknya tantangan seperti itu, dengan adanya kita bisa riset terlebih dahulu, itu dapat mempermudah kita untuk mengetahui kira-kira sekarang yang lagi in itu apa, yang lagi laku itu apa, apakah seperti itu? Oh, betul banget. Iya, jadi nggak terlalu lama untuk mencoba apakah ini laku, apakah nggak seperti itu ya? Betul. Jadi ini kan harus beriringan. Makanya tadi saya katakan kalau untuk data ini tidak bisa nunggu nanti dulu ketika usaha saya udah besar. Ketika saya sudah punya tim, saya sudah punya banyak orang di belakang saya. Nah, bukan seperti itu. Karena untuk mereka tumbuh itu malah harus beriringan dengan data. Dari awal ya? Dari awal, betul. Jadi dari awal buka usaha itu semestinya sudah langsung bersinggungan dengan data. Ini mau dibawa kemana, kita mau buka usaha seperti apa, tujuan goal seperti apa yang kita mau capai, apakah seperti itu? Betul, betul sekali. Karena kalau berbicara Jawa Timur sendiri ini UMKM-nya juga cukup besar dan sangat-sangat bervariatif. Jadi tidak hanya dari, memang yang terbesar itu adalah dari makanan dan minuman. Nah, kemudian fashion, Jawa Timur juga sekarang udah mulai dengan hal-hal yang baru yang mereka berkreasi dari produk-produk UMKM tersebut. Jadi yang dikhawatirkan sama UMKM hari ini memang adalah persaingan di online. Nah, sehingga ini harus diimbangi karena kalau mereka hanya fokus pada produknya saja tetapi tidak fokus pada hal yang lain, ini juga. Dan UMKM itu kan yang ultra mikro ya terutama, itu mereka itu sering kali tidak konsisten. Tidak konsisten bagaimana? Mereka ini lebih pada, oh ya ini kok kayaknya laku ya. Terus habis musiman. Habis itu mereka pindah. Terus habis itu melihat sebelahnya lagi, ini juga kok laku keras ya, kok jualan saya ini. Pindah lagi jualan dengan yang laku keras itu. Nah, ini karena kan hanya melihat secara sekilas saja, tetapi tidak diimbangi dengan data tersebut. Oke. Gitu. Baik, Bu Lucy, kita akan kembali berikan kesempatan untuk pesan yang mau lewat berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dan kami masih berbincang dengan Ibu Lucy Agustin, Direktur dari StartMe. Bu Lucy, misalkan nih, baik kita sudah paham, ya kan, bagaimana seberapa penting dari data statistik gitu kan. Untuk memulai, kira-kira langkahnya seperti apa gitu ya untuk seorang UMKM untuk memulai, aku ingin mulai sekarang nih menerapkan data statistik untuk pekerjaanku atau bisnisku, gimana? Jadi kalau seperti yang tadi saya sampaikan di awal, untuk mereka memulai, mereka harus
mengumpulkan dulu datanya, data dari UMKM ini. Contoh yang tadi dari awal saya singgung karena ini udah mendekati Ramadan, saya pengen jualan kue kering. Kemudian yang paling diminati ini kue kering yang seperti apa. Nah, itu coba aja dilakukan riset sederhana ataupun pendataan secara sederhana sebelum diolah dari data tersebut, sehingga mereka mengumpulkan data kira-kira pelanggan saya ini siapa. Nah, ini kan pasti ibu-ibu yang lebih dominan untuk suka kue kering. Kemudian ini apa itu namanya, manis, asin, atau apa yang ingin saya bikin dari kue kering. Nah, itu yang harus dilakukan sama UMKM. Jadi sesederhana itu kok untuk apa itu namanya, untuk melakukan pendataan. Begitu. Dan itu saya yakin pasti ketika itu dilakukan memang secara terstruktur, kemudian juga secara rutin, itu nanti ke depan juga akan mempengaruhi di usaha ataupun bisnisnya mereka akan naik. Begitu. Nah, dari Statsmi sendiri kira-kira dapat membantu untuk UMKM itu seperti apa? Oke, ini menarik sekali nih. Statsmi akan membantu seperti itu. Kebetulan Statsmi ini kan menuju 8 tahun Statsmi berdiri. Kalau kemarin Statsmi ini lebih banyak memang konsentrasi sama pemerintah dalam pengambilan kebijakan itu pasti based on-nya dari data-data, yang mana itu kami berkolaborasi atau kami menyediakan dari data tersebut, tetapi itu memang tidak kami publish. Nah, ke depan ini Statsmi juga akan melakukan banyak hal transformasi, jadi data ini bisa dibagi pakaikan, bisa digunakan sama UMKM. Kami akan melakukan riset secara mandiri, yang mana itu riset bukan dari by order, tetapi Statsmi akan melakukan riset, yang mana nanti riset ini yang kaitannya dengan lingkungan, dengan sekitar Statsmi, dengan Jawa Timur kita berbicara, kemudian datanya bisa dipakai. Silahkan nanti siapa yang mau pakai itu, kita akan bagikan. Misalkan data berkaitan dengan UMKM tadi, di lokasi mana saya ingin ada bisnis berkaitan dengan apa itu namanya, yang tadi bilang saya mau jualan bakso gitu kan. Misalkan nih. Ya, contohnya kan saya mau jualan bakso ini. Bakso di mana lokasi yang paling oke, yang paling rame seperti itu. Nah, nanti one day nanti secepatnya kami akan banyak merilis data-data tersebut. Wah, keren nih ya. Jadi kita nggak usah terlalu banyak menerka-nerka gitu ya. Kita langsung bisa lihat datanya. Kira-kira bakso seperti apa yang lokasinya rame gitu ya. Bakso seperti apa yang terbuat dari apa yang kira-kira diminati. Seperti itu ya. Betul. Lalu packagingnya seperti apa. Wah, ini keren nih ya. Harapannya ke depan ini benar-benar bisa bermanfaat, membantu UMKM juga, karena kita harus bergandengan tangan juga untuk next UMKM ini jangan berjalan sendirian juga, begitu. Karena UMKM ini juga salah satu bagian dari meningkatkan perekonomian tidak hanya di Jawa Timur, tetapi juga di Indonesia. Waduh, berarti kalau misalkan kita ngomong soal harapan nih, kira-kira harapan dari Statsmi untuk kemajuan UMKM di Indonesia apa nih? Harapan kalau dari Statsmi, dari awal saya konsentrasi juga, bahkan ketika Statsmi berdiri itu berkaitan dengan kami inginnya bermanfaat untuk semuanya, seperti itu. Kami ingin banyak kolaborasi juga. Nah, UMKM ini harus tumbuh karena Statsmi ini juga bukan perusahaan yang sudah berdiri tanpa perjuangan, tetapi Statsmi ini juga basicnya awal juga dari UMKM. Begitu. Meskipun kami lembaga riset. Gitu ya, UMKM tapi sudah memakai data statistik sejak awal gitu ya. Betul. Sehingga cepat sampai sekarang gitu ya. Ini kajelnya ya. Baik, Ibu Lucy Agustin, terima kasih banyak untuk waktunya, untuk penjelasannya, dan saya percaya ini akan menjadi rekomendasi yang sangat menarik untuk para UMKM yang mau memulai ataupun yang sudah berjalan, betapa pentingnya data statistik untuk perkembangan bisnis mereka. Terima kasih banyak Ibu Lucy, sehat selalu dan sukses untuk Statsmi. Terima kasih. Dan pemirsa, ini juga menjadi akhir perjumpaan kita pada siang hari ini. Saksikan informasi menarik lainnya dalam program Update Bisnis selanjutnya. Saya David Funata dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.